Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Asas Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Dalam video ini, kami akan menjelaskan terkait dengan analisis manajemen lingkungan global. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Anissa Rahma Yaneka Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Ada pula pengertian globalisasi menurut definisi para ahli, yaitu pengertian globalisasi menurut definisi Ahmad Suparman yang mengatakan bahwa pengertian globalisasi proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Kemudian ada pula pengertian globalisasi menurut definisi Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi di lokasi yang satu dengan yang lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Terima kasih. Proses globalisasi terjadi karena ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Teknologi informasi dan transportasi berperan besar dalam proses globalisasi di dunia. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara semakin mudah. Salah satu contohnya adalah bisnis e-commerce. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi antar negara-negara di dunia juga merupakan faktor penyebab globalisasi. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional mengakibatkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa. Masyarakat antar negara dapat saling mengirimkan barang dan jasa satu sama lain. Kemudahan dalam pengiriman barang ini membuat banyak produk asing yang masuk ke dalam negeri dan diadaptasi oleh masyarakat. Yang keempat, konflik antar negara semakin berkurang. Semakin tingginya kesadaran masyarakat di dunia akan pentingnya hubungan internasional mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Ketika antar negara melakukan hubungan internasional, maka terjadilah globalisasi. Yang terakhir, sumber daya alam berkurang. Ada beberapa sumber daya alam yang pasti akan mengalami pengurangan setiap tahunnya. Misalnya minyak bumi dan logam mulia. Hal ini membuat beberapa negara berinvestasi di negara lain untuk mengeruk sumber daya di negara tersebut. Contohnya tambang minyak Freeport di Papua, Indonesia, yang dikeruk oleh negara lain. Bisnis global atau bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang melewati batas negara. Kegiatan bisnis global meliputi perdagangan, perbankan, industri, dan jasa. Terdapat definisi bisnis global menurut para ahli. Walsh, McCulloch, Franz, Gehringer, dan Minor mendefinisikan bisnis global adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara, mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, periklanan, pariwisata, perbankan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Charles W. Hill mendefinisikan bisnis global adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Daniels, Redbow, dan Sullivan mendefinisikan bisnis global adalah semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Bisnis global terdiri dari transaksi yang dirancang dan dilaksanakan di perbatasan nasional
untuk memuaskan individu, perusahaan, dan organisasi. Transaksi ini mengambil bentuk yang saling terkait. Jenis utama bisnis global adalah impor dan ekspor. Saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen, apa itu global, atau lebih dikenal dengan manajemen global. Manajemen itu sendiri adalah suatu seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Bukan hanya itu saja, manajemen itu sendiri adalah suatu proses dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan global itu adalah suatu yang bersifat mendunia, yang tentunya tidak memandang batas-batas suatu negara. Manajemen global itu sendiri dapat kita artikan adalah suatu kerjasama antara negara satu dengan negara yang lainnya, dua negara atau lebih, yang tentunya itu tidak memandang suatu batas negara tersebut, baik itu di bidang ekonomi, politik, atau yang lainnya, dan tentunya memiliki atau mendapatkan suatu manfaat atau timbal balik di antara keduanya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Cekidot. Multinational Corporation atau MNC merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan menjual suatu barang atau jasa yang berada lebih dari satu negara. MNC merupakan perusahaan yang memiliki ruang lingkup yang lebih besar dari TNC. Bentuk umumnya ada perusahaan induk di suatu negara dengan beberapa anak perusahaan di negara lain, yang umumnya kegiatan meliputi trading or manufacturing. Ciri khas MNC yaitu perusahaan harus membuat keputusan-keputusan mengenai pendapatan dalam berbagai jenis falas yang akan mempengaruhi berbagai operasi perusahaan, sehingga melihat multi atau tidaknya perusahaan bukan dilihat dari besarnya aset, melainkan dari operasionalnya. Suatu perusahaan menjadi perusahaan multinasional tentu karena memiliki tujuan tersendiri. Secara umum, tujuan utama tentu karena adanya pertimbangan potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan mendirikan produksi dan kegiatannya di luar negeri. Sebab semakin luas kegiatan dan pasar, maka potensi keuntungan yang diperoleh juga semakin tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan TNC atau Transnational Corporation, merupakan sebuah perusahaan swasta yang bersaing di tingkat transnasional, regional, dan pasar global. Lebih lanjutnya, dikatakan sebagai transnasional, TNC berarti perusahaan yang cukup memiliki kekuatan dalam mencapai negara lainnya. Ditambah lagi, perusahaan ini melampaui batas wilayah negara yang secara otomatis perusahaan ini akan berhadapan dengan ekonomi politik internasional. Nah, di sisi lain, perusahaan transnasional bisa dipandang dalam segi eksploitasi, dalam artian perusahaan ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, domestik atau internasional, dan pada akhirnya mereka dapat menguasai pasar tersebut di negara lain. TNC biasanya menginvestasikan dalam bentuk produksi, riset, pendistribusian, dan fasilitas pemasaran. Dalam artian ini, TNC memanglah merupakan perusahaan yang cukup besar. Perusahaan ini mendominasi produksi, investasi, dan pekerjaan secara global. Bahkan TNC juga mengontrol pasar global. Lalu, bagaimana manajemen global itu berjalan? Manajemen global dilakukan oleh kaum globalis, yakni orang-orang yang menguasai pasar dunia. Manajemen global
yang paling menonjol ialah dari segi aspek perdagangan atau dari segi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, manajemen global itu berawal dari beberapa kaum globalis atau perusahaan yang menginginkan adanya kerjasama atau persaingan dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Dari hal tersebut melahirkan integrasi internasional sebagai upaya untuk memperoleh modal finansial dalam satu pasar nasional yang digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Adanya globalisasi juga meningkatkan daya ketergantungan antar negara industri. Kondisi-kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan global untuk mengembangkan keunggulan bersaing dan berkesinambungan. Sehingga seringkali strategi tersebut memungkinkan beberapa perusahaan untuk lebih hebat, lebih fleksibel, lebih fokus dalam menyediakan barang atau jasa yang lebih efektif kepada macam-macam konsumen dunia. Di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis internasional, yaitu ada global sourcing atau pendanaan global, yaitu proses pengolahan dan atau pembelian komponen-komponen dari berbagai penjuru dunia, kemudian merakitnya ke dalam suatu produk akhir. Dengan kata lain, cara ini merupakan pembagian kerja secara internasional, yang berarti kegiatan tertentu dilakukan di negara-negara yang bisa melakukannya dengan biaya paling murah. Nah, yang kedua ada exporting dan importing, yaitu exporting yaitu menjual produk yang dihasilkan dari dalam negeri dan dijualkan lagi ke luar negeri. Sedangkan importing yaitu mengambil produk-produk dari luar negeri lalu dijual lagi di negaranya sendiri. Nah, ada licensing dan franchising atau waralaba, yaitu merupakan pendekatan di mana suatu perusahaan memberikan hak penuh atas merek, teknologi, atas spesifikasi produk perusahaan itu kepada perusahaan lain dengan imbalan berupa pembayaran sejumlah uang sekaligus atau uang jasa yang biasanya dilakukan pada penjualan. Nah, yang keempat yaitu joint venture atau usaha patungan, yaitu sesuatu aliansi strategis yang membantu pihak-pihak terlibat untuk memperoleh manfaat yang akan diperoleh melalui cara bekerja sama dan sulit didapatkan secara sendiri. Nah, yang kelima yaitu wholly owned subsidiaries atau anak perusahaan yang dimiliki secara penuh, yaitu perusahaan dengan operasi lokal yang dimiliki dan dikendalikan secara penuh oleh perusahaan asing. Kelebihan adanya multinational corporation atau yang biasa disebut MNC bagi daerah tempat perusahaan beroperasi adalah: yang pertama, sumber pendapatan nasional pemerintah, pendapatan daerah dan negara tersebut secara otomatis akan meningkat. Kedua, adanya investasi berupa pembangunan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan akan lebih baik karena mendapat pengetahuan baru serta sumber daya dari negara lain. MNC tentunya mempunyai sisi kekurangan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu yang pertama, dengan masalah hak asasi manusia. Masalah yang dihadapi oleh daerah tempat MNC biasanya berupa pembayaran upah di bawah standar, eksploitasi pekerja di bawah umur, diskriminasi gender, pelecehan seksual, kerja di bawah paksaan, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Kedua, dalam aspek budaya terdapat perbedaan dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu pekerjaan seperti masalah gaya kerja, kesulitan gaya komunikasi, hubungan atasan bawahan, serta kesulitan yang ditimbulkan akibat kurangnya rasa percaya. Dan yang terakhir, MNC juga dapat mematikan perusahaan lokal yang sedang berkembang di negara tersebut. Dalam konteks bisnis atau manajemen, agar praktik manajemen tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka seorang manajer bisnis internasional hendaknya memahami konsep inti budaya. Sebagian besar manajer bisnis internasional memandang budaya dengan merujuk pada pengertian
budaya yang dirumuskan oleh Gerd Hofstede pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa budaya adalah pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sedangkan dalam konteks bisnis, keberhasilan manajemen internasional membutuhkan komunikasi lintas budaya yang efektif. Dalam bisnis global, berbagai macam kegiatan seperti memimpin, memotivasi, membuat keputusan, mengatasi masalah, dan saling bertukar informasi atau gagasan tergantung pada kemampuan manajer atau karyawan dari suatu budaya untuk berkomunikasi dengan kolega, klien, penyalur berasal dari budaya yang lain. Berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan yang bisa manajer lakukan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi guna mencapai komunikasi lintas budaya yang efektif. Yang pertama, bisa mempelajari bahasa asing. Yang kedua, belajar untuk menetralisir logat bahasa. Yang ketiga, berhati-hati dengan hambatan lintas budaya, menggunakan bahasa yang singkat dan berbicara dengan jelas, peka terhadap komunikasi nonverbal, serta mengembangkan kepekaan budaya. Mempelajari manajemen komunikasi lintas budaya dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kita bisa mengetahui dan memahami arti penting dari manajemen komunikasi lintas budaya. Terus yang kedua, kita bisa mengetahui dan memahami konsep budaya dari dimensi budaya. Yang ketiga, kita bisa mengetahui dan memahami konsep dasar komunikasi lintas budaya yang meliputi elemen dasar dan efektivitas komunikasi lintas budaya. Terus yang terakhir, kita bisa mengetahui dan memahami peran manajer komunikasi dalam konteks komunikasi lintas budaya. Demikian ulasan singkat tentang manajemen komunikasi lintas budaya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang manajemen komunikasi lintas budaya. Terima kasih. Demikian video singkat kami terkait dengan analisis manajemen lingkungan global. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.